Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Nusalli wa nusallim ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah al-qail at-tahuru satrun minal iman. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim wa ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Para pemirsa rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah memasuki sesi ke-8 atau manasik yang ke-8, yaitu tentang tata cara istinja atau cebok di dalam pesawat. Nah, ini penting ini ya bagi kita sekalian. Selama kita naik pesawat ini dari Surabaya sampai ke Jeddah atau sampai ke Madinah, itu sedikitnya butuh 10 jam, yang tentunya kita tidak akan pasti kita akan datang dan masuk ke toilet. Nah, ketika kita masuk ke toilet ini, agar supaya badan kita tetap suci, maka ada tata cara istinja di dalam pesawat. Persoalannya adalah di pesawat itu tidak diperkenankan untuk menggunakan air sebanyak-banyaknya. Di samping karena terbatasnya air, juga sangat berbahaya apabila segenap jamaah itu menggunakan air dalam cebok, dalam wudhu dan lain sebagainya. Karena apa? Air sangat membahayakan kepada pesawat, karena apabila air itu netes kepada kabel-kabel yang ada di bawahnya WC, itu akan terjadi konslet dan akan terjadi amat berbahaya sekali bagi keselamatan penumpang. Sehingga di sini ada cara agar supaya cara alternatif ya. Di sini ada cara alternatif bahwa kita selama ada di pesawat itu tidak cebok, tidak istinja dengan menggunakan air. Lalu menggunakan apa? Ya, yang disediakan di sana adalah berupa tisu kering. Nah, dalam menggunakan tisu ini ada beberapa syarat ya. Ada beberapa syarat, sedikitnya di sini ada 5 syarat agar supaya kita tetap suci. Jadi cara yang pertama adalah najisnya belum kering. Artinya begitu kita pipis, kita spontan langsung kita cebok, kita istinja dengan menggunakan tisu itu. Caranya kita ambil tisu yang banyak, lalu kita usapkan kepada kemaluan kita, lalu kita buang sebelum kemaluan kita najis tadi itu sudah kering. Yang kedua, najisnya belum kena benda basah lain. Nah, ini bahaya ini. Orang yang tidak ngaji biasanya dia itu adalah membawa air yang sedikit, mungkin 1 gelas, mungkin botol yang kecil ya, sehingga mereka adalah menggunakan air itu lalu tidak bersih, maka dia tidak bisa suci. Walaupun menggunakan tisu tidak bisa. Ada lagi kadang-kadang ini hanya menyangkut cara saja. Ya, menyangkut cara saja. Ada orang yang tidak ngaji, begitu dia pipis langsung menggunakan tisu basah. Walaupun diusap 100.000 kali, dia tidak akan suci. Karena sudah terlanjur menggunakan suatu benda yang tidak bisa mensucikan. Maka di sini tidak boleh tersentuh dengan benda-benda yang lain yang basah, baik itu air maupun tisu basah, tidak boleh. Jadi yang kedua adalah najisnya itu tempat najisnya belum terkena adalah benda basah yang lain. Yang ketiga, najisnya tidak pindah, tidak nyiprat kemana-mana. Jadi najisnya hanya ada di sebatas kemaluan itu. Tapi kalau umpamanya kencing nyiprat kemana-mana, nah itu
disucikan dengan tisu, tidak bisa. Namanya bukan cawik itu. Yang namanya cawik itu adalah di tempat dubur maupun juga ya kubul. Nah, di situ ya. Kemudian yang keempat, bendanya yang dipergunakan itu, yang menggunakan mengusap itu adalah harus kering. Harus kering. Jadi tidak boleh benda-benda yang sifatnya adalah agak basah dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah mengusapnya sedikitnya 3 kali, ya, mengusapnya 3 kali. Jadi kalau ketika kita ngencing, kita ambil tisu, 1 dibuang, ambil lagi, 2 dibuang, ketiga diambil lagi, diusapkan ketiga. Kalau sudah yakin bahwa sudah suci, sudah cukup 3. Bagaimana kalau kita 2 kali dan kita merasa bersih? Tidak sah. Minimal harus 3 kali. Tapi kalau sudah 4 kali ternyata terasa masih belum yakin, boleh sampai 5 kali, 6 kali dan seterusnya, sehingga betul-betul merasa bahwa kita sudah betul-betul suci. Nah, apabila kita sudah suci, masuk waktu, bisa kita tayamum. Nanti akan kita bahas tentang bab tayamum secara tersendiri. Bisa tayamum, bisa kita sholat, sehingga selama kita bepergian itu tidak punya hutang sama sholat sama sekali. Demikianlah cara istinja di dalam pesawat, agar supaya ini betul-betul diperhatikan. Karena kita selama ada di pesawat, nanti turun dari pesawat, kita mau sholat, kalau dalam kondisi kita adalah mutanajis, kan tidak bisa sholat juga. Maksimal kita hanya bisa sholat lihurmatil waktu saja. Tidak bisa sholat dengan yang sebenarnya, yang sesuai dengan aturan syariat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.